pertama kami bahas adalah tentang relay. Ya, kita tahu relay dia berfungsi untuk mengalirkan atau sebagai jalur untuk mengalirkan arus yang besar dengan arus picu yang kecil. Selanjutnya kita akan belajar komponen dari relay. Ya, kita tahu dilihat dari komponennya dia relay 4 kaki. 4 kaki. Di mana yang 2 nanti ada yang kumparan dan 2 yang lain dia sebagai saklar. Kemudian bagaimana kita mengetahui kaki yang sebagai kumparan dan juga kaki yang sebagai saklar? Ya, kita bisa ketahui nanti dengan cara mengukur menggunakan multitester. Ya, tapi untuk lebih dekatnya mungkin bisa di zoom ya. Kita bisa lihat ya, ini relay yang sudah saya buka. Di dalamnya ada kumparan ini ya, yang tembaga warna kuning. Kemudian di depan ini ada semacam plat kontak atau saklar yang nanti ketika dihubungkan dengan min plus, plat kontak tersebut akan bergerak turun. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara ngecek atau mengetahui kumparan yang mana dan juga saklar yang mana? Kita menggunakan multi ya, multi. Untuk ngecek kumparan, kita letakkan selektor di multitester pada ohmmeter. Ya, ketika terhubung, berarti sudah dapat dipastikan bahwa 2 kaki tersebut adalah yang terhubung dengan kumparan atau 2 kaki tersebut kumparan. Kalau sudah dapat diketahui 2 kaki tersebut kumparan, maka dapat disimpulkan 2 kaki yang lainnya adalah kaki yang sebagai plat kontak atau sebagai saklar. Oke, bisa lebih dekat ya. Kita cek terlebih dahulu multinya apakah terhubung atau tidak. Kita boleh menggunakan 1 atau kali 10 ya. Yang penting kita nanti tahu dulu kaki yang sebagai kumparan dan juga kaki yang sebagai plat kontak atau saklar. Oke, saya letakkan di kali 1 saja. Ya, kita bisa lihat ada kontinuitas sehingga di multi ini nyala. Kemudian kita akan ngecek atau mencari tahu 2 kaki mana yang sebagai kumparan. Ketika dihubungkan di kaki tersebut, maka di jarum ini akan bergerak. Ya, contoh. Ya, ini 2 ini tidak terhubung ya, sehingga dapat disimpulkan 2 kaki ini tidak sebagai kaki yang kumparan. Kita coba yang satunya. Ya, ini terhubung. Kita lihat di multinya, di multi dia menunjukkan nilai tahanan. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 kaki ini dia sebagai kumparan dan 2 kaki ini dia sebagai kontak poin atau saklar. Setelah kita tahu mana kaki yang kumparan dan juga mana kaki yang kontak poin atau saklar, selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap relay. Untuk ngeceknya, ya, ngecek kita akan menghubungkan kaki kumparan dengan baterai. Ya, bisa lebih dekat mungkin. Ini ya, kita hubungkan dulu. Untuk menghubungkannya ini bebas ya. Yang penting salah satu positif, salah satu yang lain dia negatif. Kalau di sini positif berarti nanti yang ini negatif. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita hubungkan ke kaki. Jangan terbalik ya. Ini yang negatif kita taruh negatif, kita positif dulu. Positif ya. Positif. Kemudian yang negatif kita letakkan di terminal negatif. Ya. Ya, sebenarnya sudah dapat
diketahui ini kalau kita hubungkan dia ada bunyi sedikit ya, tek semacam itu ada bunyi ya. Cuman untuk meyakinkan bahwa kontak poin tersebut terhubung, kita menggunakan multi ya. Kita akan mengukur tahanan pada dua kaki ini ya, kontak poin ini. Kalau dia ada tahanannya, berarti relay tersebut dapat disimpulkan dalam keadaan baik atau layak pakai ya. Kita akan mengukur dengan menggunakan ohm ya. Kita letakkan multitester ini selektornya pada ohmmeter ya. Kita boleh cek dulu. Kemudian ya, ini terhubung sehingga kontak poin tersebut berarti nempel ya. Kalau sudah dicek semacam ini ya, dua kontak poin ini terhubung dan di jarum bergerak, berarti dapat disimpulkan bahwa relay ini dalam keadaan baik atau layak pakai. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan bagaimana relay yang rusak ya. Relay yang rusak ya, kita lepas dulu. Ini tadi relay yang layak pakai. Selanjutnya coba kita akan membandingkan dengan relay yang rusak ya. Ini sudah kita trouble sehingga tidak layak pakai. Cuman untuk membuktikannya bagaimana ya, untuk membandingkan dengan yang trouble dengan yang tidak. Oke. Ya. Kalau yang trouble dilihat dari visual memang tidak ini ya, cuman kalau kita hubungkan di sini dia tidak ada bunyi, klek semacam tadi yang awal. Kalau yang awal tadi dia ada bunyi klek semacam itu, tapi kalau yang rusak ya dia tidak ada bunyi. Cuman untuk meyakinkannya kita bisa menggunakan sama dengan tadi multi ya. Ya, kita hubungkan, dia tidak menunjukkan kontinuitas atau tidak menunjukkan nilai tahanan ya, tidak menunjukkan tahanan. Berbeda dengan tadi yang awal, ketika dihubungkan dia bergerak. Cuman yang ini tidak bergerak ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa relay ini sudah rusak atau tidak layak pakai. Selanjutnya kita akan menunjukkan letak relay. Letak relay kira-kira kalau di mobil di mana saja ya. Ini ya. Ini relay ada 3. Untuk mengetahui itu relay apa saja, kita bisa mengetahui dari tutup fuse box ini ya. Ya, ini ada 1, 2, 3. Ya, horn, kemudian radiator fan, dan juga ada MGC ini. Selanjutnya ada juga relay yang letaknya di dalam ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian ataupun mencoba melepas relay ya, relay EV dan juga relay pompa bahan bakar. Tadi sudah ditunjukkan letak relay. Kalau relay EV dan juga relay bahan bakar itu letak pompa bahan bakar letaknya di dalam tadi. Ya, kita akan mencoba melepas relay pompa bahan bakar dan juga relay EV. Apa yang akan terjadi pada mobil ini ya? Kita coba dulu starter, apakah normal atau tidak ya. Starter sini aja. Oke, engine nyala ya. Sekarang kita akan coba melepas relay EV. Ya, alat yang dibutuhkan ini ya, tang. Ya, 3. Oke, selanjutnya kita akan melepas relay EV.
Ya, kita tahu relay EV yang mana dari buku manual ya, atau kita bisa mencoba lepas. Kita coba lepas, nanti pengaruhnya akan semacam apa. Ya. Oke, ini sudah saya lepas. Kemudian pengaruh di engine akan semacam apa ya? Coba kita on kan terlebih dahulu. Ya, ini on, tetapi lampu cek engine dia tidak menyala. Ya, cek engine dia tidak menyala. Kemudian kita coba starter. Ya, starter jalan, cuman mesin tidak menyala. Jadi kalau kita melepas relay EV, akibat yang ditimbulkan, dia cek engine akan mati dan juga mesin tidak bisa menyala. Oke, kita akan coba pasang lagi ya. Apakah kendaraan akan bisa normal? Coba kita pasang lagi. Oke, kita tinggal masang ya. Kemudian ya, kita lihat di dashboard. Ya, kita bisa lihat ya. Ini lampu cek engine dia menyala. Yang tadinya kita lepas tidak menyala, sekarang kita sudah masang relaynya. Ini lampu cek engine menyala. Sekarang kita coba nyalakan mesin. Ya, mesin menyala ya. Ini RPM dia naik ya, sekitar 1000. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melepas relay yang kedua, yaitu relay pompa bahan bakar. Oke, coba situ lagi. Ini ya, ini relay pompa bahan bakar yang paling ujung. Ya, kita bisa mengetahuinya dari buku manual. Ya, kita lepas. Ya, coba. Kemudian kita starter ya. Kita starter. Kalau relay pompa bahan bakar kita lepas, mungkin engine akan bisa menyala, cuman dia sebentar menyalanya karena masih ada sisa bahan bakar yang bisa mengalir. Ya, coba. Ya, lampu engine tetap menyala. Ya, tapi ya, engine tetap menyala, tapi nanti kita akan tunggu dia bisa menyala berapa lama. Ya, dia mati. Ya, dia mati. Kemudian dia menyala karena masih ada sisa bahan bakar yang digunakan untuk proses pembakaran. Selanjutnya kita coba di starter lagi. Ya, ini udah nggak bisa. Sudah belajar tentang komponen, kemudian cara pengujian dan juga letak relay EV dan juga pengaruhnya pada engine. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih dari saya. Jangan lupa subscribe channel Teknik Ototronik SMK Bakti Praja Dukuwaru. Salam ototronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.